Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Prita di sini dan alhamdulillah kita sampai di kisi-kisi PAT tema 9. Wah, artinya ini adalah tema terakhir di kelas 4. Nah, sebagai pengantar anak-anak harus tahu bahwasanya tema 9 ini adalah materi yang sebenarnya banyak mengulang dari tema sebelumnya. Jadi, yang Bu Prita jelaskan hanya garis besarnya saja, yang sekiranya sudah Bu Prita bahas, silahkan kalian lihat lagi di video-video sebelumnya. Untuk itu, langsung saja pembahasannya. Yuk, mulai! Baik, anak-anak, untuk materi yang pertama adalah PPKN. Nah, PPKN itu tadinya mengidentifikasikan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, di sini anak-anak diminta untuk memahami pelaksanaannya dari kewajiban dan juga hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bu Prita langsung saja menjelaskan indikator soalnya melalui penjelasan langsung ya. Oke, yang pertama soal pertama, indikator soal nomor 1, yaitu adalah menentukan akibat yang akan timbul apabila kita tidak memenuhi kewajiban terhadap lingkungan. Jelas ya, bisa terjadi bencana, lingkungan akan rusak, hal-hal seperti itu yang bisa merusak lingkungan karena tidak memenuhi kewajiban. Gitu ya intinya ya. Untuk soal nomor 2, siswa menentukan nilai dalam melaksanakan kewajiban. Oke, nilai artinya sesuatu yang kita lakukan ketika melaksanakan kewajiban. Kalau garis besarnya gini, kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan benar, artinya nilai apa yang kita laksanakan, nilai tanggung jawab. Karena seperti yang Bu Prita pernah sampaikan, bahwasanya pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang itu disebut sebagai tanggung jawab. Oke, lanjut nomor 3. Siswa menentukan contoh yang bukan merupakan pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Jadi, yang bukannya artinya kalau bukan berarti yang negatif. Kalau pelaksanaan positif. Umpamanya kalau negatif itu adalah membuang sampah sembarangan, tidak mengolah limbah secara benar, tidak tebang pilih dan tebang tanam, menggunakan jaring pukat harimau saat menangkap ikan, atau menggunakan bom saat menangkap ikan. Itu adalah contoh yang bukan merupakan pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke indikator soal selanjutnya. 4. Siswa menentukan kegiatan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, ini sama sebenarnya, mirip dengan soal yang nomor 3. Jadi, seumpama yang tadinya lingkungan seimbang menjadi tidak seimbang, kegiatan penyebabnya apa? Yaitu tadi, menangkap ikan dengan bukat harimau. Ikannya kan akhirnya punah, atau menggunakan bom. Ketika menggunakan bom ikan, maka terumbu karang musnah. Kalau terumbu karang musnah, ikannya juga musnah. Kemudian menangkap hewan yang dilindungi, itu juga mengganggu keseimbangan, bisa tidak tebang pilih, tebang tanam, atau tidak melakukan reboisasi setelah penebangan, itu juga bisa merusak keseimbangan lingkungan. Oke, lanjut ya, gampang ya itu ya. Nomor 5. Siswa menentukan cara yang tidak tepat dalam menjaga ketersediaan air bersih. Oh, yang tidak tepat berarti yang negatif lagi. Wah, ini banyak yang negatif ya. Jadi kalau mau ketersediaan air itu bisa terjaga kalau kita menanam pohon, kemudian menggunakan air secukupnya, terus membuat resapan air. Nah, kalau yang negatif apa? Umpamanya yang ditanam bukan pohon, tapi rumah-rumah atau menanam hutan beton. Itu akan bisa merusak ketersediaan air bersih. Atau tidak melakukan tebang pilih, tebang tanam. Karena kalau umpamanya semua pohon dibabat habis termasuk yang kecil, maka tidak ada resapan air. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut. Oke, langsung ke indikator soal berikutnya. Menentukan salah satu manfaat kerja bakti. Jelas, ini kerjasama, pekerjaan cepat selesai, terjalin rasa
kekompakan. Nah, itu adalah manfaat kerja bakti. Pokoknya yang positif, yang baik-baik gitu ya. Oke, 7. Siswa menentukan contoh kewajiban terhadap lingkungan. Kalau kewajiban itu berarti yang harus kita lakukan, wajib dilakukan. Umpamanya menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, melakukan kegiatan penghijauan, terus menjaga tumbuhan langka dan hewan langka dengan cara tidak melakukan pengerusakan ataupun penangkapan, ya seperti itu ya. Oke, 8. Siswa menentukan pihak yang berperan dalam menjaga lingkungan. Siapa yang berperan? Berarti intinya seperti itu. Yang berperan ya kita semua, seluruh warga masyarakat, tidak hanya pemerintah, tidak hanya bupati, camat, tapi semua yang ada dalam masyarakat itu berperan, termasuk kalian sebagai generasi muda penerus bangsa. 9. Pilihan, siswa dapat menentukan hak terhadap lingkungan. Oh, ini berarti ada pilihan. Pokoknya pilihan pertama apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, hak ya. Kalau hak artinya yang kamu dapatkan. Apa sih yang kamu harus dapatkan dari lingkungan? Ya jelas, udara yang bersih, lingkungan yang nyaman, air yang bersih, kemudian sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Seperti itu ya. Oke, 10. Disajikan dengan narasi, siswa dapat menunjukkan perilaku tertentu terhadap lingkungan. Oke, berarti nanti ada penjelasan, terus kalian diminta untuk menunjukkan perilakunya apa. Pokoknya bertanggung jawab atau merusak atau apa, nanti disesuaikan narasinya. Gitu ya yang PPKN. Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia. Oke. Ini materinya adalah mengenai wawancara. Sebenarnya Bu Prita sudah pernah buatkan video khusus untuk wawancara, bisa kalian cek lagi di video yang Bu Prita buat sebelumnya, tapi ini Bu Prita jelaskan sekilas saja ya, singkat saja. Oke, istilah dalam wawancara yang harus kalian ketahui, pengertiannya dulu. Kegiatan mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Itu adalah pengertian dari wawancara. Nah, istilah yang kedua adalah wartawan atau kata lainnya jurnalis, orang yang melakukan wawancara. Ya, itu disebut wartawan atau jurnalis. Itu pekerjaan ya. Kemudian yang terakhir adalah narasumber. Narasumber itu siapa? Narasumber itu adalah orang yang memiliki atau memberikan informasi. Nah, wartawan itu bertanya pada narasumber. Narasumber memberikan informasi kepada wartawan. Oke, langsung ke indikator soal. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi istilah dalam wawancara. Oh, berarti ini kalau nggak 1, 2, 3. Gitu ya. Nanti dia nggak tahu yang mana Bu Prita, tapi bisa aja salah satunya. 2. Siswa dapat menentukan sinonim istilah dalam wawancara. Sinonim itu ingat-ingat kemarin artinya apa? Persamaan kata. Berarti kalau wawancara mungkin sinonimnya apa dicari? Wartawan atau sinonimnya apa ya? Jurnalis kalau wartawan. Narasumber sinonimnya apa? Nah, itu nanti biasanya pertanyaannya tidak jauh dari situ. 3. Siswa dapat menentukan tata cara dalam wawancara. Tata cara itu adalah aturan atau cara urutan yang benar dalam melaksanakan wawancara. Yang jelas, tata cara yang paling penting yang harus dimiliki seorang wartawan adalah sopan santun dalam berbicara, dalam melaksanakan kegiatan wawancara. Kemudian nomor 4, siswa dapat menentukan pertanyaan yang tepat dalam wawancara bertema tertentu. Oh, gini. Jadi umpamanya kalian mewawancarai seorang polisi. Nah, pertanyaan yang tepat kalau diajukan kepada seorang polisi itu seperti apa? Harus sesuai dengan pekerjaannya. Begitu ya, disesuaikan. 5. Siswa dapat menentukan narasumber yang tepat dalam wawancara bertema tertentu. Oke, umpamanya contohnya seperti ini. Pelaksanaan Idul Adha di kampung. Nah, siapa narasumber yang tepat untuk wawancara tersebut? Nah, bisa orang-orang yang berpengaruh di sana, orang-orang penting, umpamanya dari pihak kepala desa atau Pak RT, Pak Dukuh, seperti itu. Udah dipahami ya? Lanjut. Oke.
Oh, ini tata cara dalam dan tahapan dalam wawancara. Tata cara itu yang paling utama itu sopan dan pertanyaannya jelas serta harus mudah dipahami. Nah, jangan sampai malah mubeng-mubeng ya. Tahapan sebelum wawancara, memastikan segala sesuatunya sudah siap. Oke, jangan lupa menghubungi narasumbernya. Saat wawancara, menyimak dan merekam lebih baik kegiatan wawancara serta mengajukan pertanyaan yang disiapkan. Gitu ya, tentunya harus dengan sopan santun. Yang terakhir, setelah wawancara, menuliskan poin utama dan merangkum semuanya dalam laporan yang mudah dipahami. Jadi ada before, after juga pada saat gitu ya. Oke. Langsung ini disajikan dengan, ini soal indikator soal nomor 6 ya. Disajikan dengan dialog rumpang, siswa dapat menentukan pertanyaan yang tepat dalam wawancara. Oh, ini ngisi dialognya. Nanti milih aja berarti. Kalau 7, siswa dapat menentukan pengecualian tahapan sebelum wawancara. Sebelum itu ini. Pengecualian berarti kalau ini dilakukan berarti ya kalau jawabannya ya kalau nggak saat wawancara ya pas setelah wawancara. 8. Siswa dapat menentukan topik yang tepat dalam wawancara bertema khusus. Oh, topiknya apa? Nanti ada narasi, topiknya apa. 9. Siswa dapat menentukan kata tanya yang tepat dalam wawancara bertema khusus. Oke, kalau kata tanya ingat apa, siapa, di mana, bagaimana, kayak gitu. Nanti tentukan mana yang paling sesuai ya. Jadi kalian juga harus paham, buka catatan kalian apa itu untuk menanyakan apa, bagaimana itu pertanyaan untuk pertanyaan yang digunakan untuk mencari tahu informasi mengenai apa dan lain sebagainya. 10. Siswa dapat menentukan pertanyaan tepat dalam wawancara bertema khusus. Ini juga sama kayak soal sebelumnya. Mudah ya, nanti pilih aja yang penting ketelitian, oke? Baik, selanjutnya muatan IPA. Nah, IPA itu tentang energi. Energi sudah Ibu Prita buatkan videonya di YouTube channel ini, silahkan dilihat sendiri, nanti dibuka lagi videonya atau lihat catatanmu. Tapi Bu Prita sampaikan ini ada contoh-contoh perubahan bentuk energi. Umpamanya dari listrik menjadi cahaya, bunyi panas itu televisi, listrik menjadi energi panas, setrika dan lain sebagainya. Nanti soalnya terkait dengan seperti itu. Oke, nah anak-anak ini juga ada mengenai SDA. SDA itu apa? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa saja? Nah, diingat-ingat. Hewan, tumbuhan, angin, matahari, air. Tanah juga iya ya, itu sumber daya yang dapat diperbaharui. Yang tidak dapat apa? Migas. Migas itu minyak dan gas, juga barang tambang. Nah, itu tidak dapat diperbaharui karena membutuhkan proses yang lama untuk bisa menjadi barang tambang tersebut. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai upaya pelestarian. Upaya pelestarian di sini itu luas ya, pelestarian pantai, seperti penanaman bakau, gunung itu ada penghijauan. Kalau mamanya pantai penanaman bakau atau memberikan pemecah ombak. Kalau gunung pelestariannya gimana? Penghijauan, tebang pilih, tebang tanam, reboisasi dan lain sebagainya. Atau sawah dalam bentuk terasering. Kemudian kalau laut gimana supaya tetap lestari? Ya penanaman terumbu karang supaya ikan-ikan tetap hidup. Kalau ikan bagaimana? Ya menangkapnya dengan jaring insang, bukan dengan pukat harimau. Lah bagaimana dengan binatang? Dengan binatang itu adalah ditangkarkan atau kita punya suaka marga satwa. Dan ada tumbuhan itu dilestarikan. Di mana? Di cagar alam, dan juga ada kita bikin plasma nutfah. Oke, selanjutnya itu masih materi IPA, kita langsung ke soal ya. Nah, yang pertama soalnya itu adalah siswa dapat menentukan contoh perubahan bentuk energi, yaitu kalau contoh perubahan bentuk energi kalau ditanyakan energi listrik menjadi energi cahaya itu contohnya apa? Lampu, umpamanya kayak gitu ya. 2. Disajikan dalam data jenis-jenis sumber daya alam, siswa dapat menentukan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Nanti kamu berarti milih, umpamanya ada tabel batu bara, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Nah, mana yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nanti dipilih. Ketelitian kalau soal seperti itu. 3. Siswa dapat menentukan perubahan energi dari benda tertentu. Umpamanya ada televisi, berarti perubahan energinya apa? Perubahan energinya dari listrik menjadi cahaya, menjadi energi panas, energi bunyi, gitu ya. 4. Siswa dapat menentukan upaya pelestarian lingkungan di wilayah tertentu. Tadi sudah Bu Prita jelaskan. Kalau umpamanya di pantai, ya ditanami bakau, di gunung, pelestarian melalui reboisasi, gitu nggih. 5. Siswa dapat menentukan asal energi yang digunakan dalam kasus tertentu. Asalnya apa? Umpamanya panel surya energinya sumbernya dari mana? Panas matahari. Kalau manusia sumber energinya dari mana? Makanan dan lain sebagainya. 6. Disajikan dalam tabel. Oh, ada tabelnya. Dapat menentukan pasangan benda dan perubahan energi yang tepat. Oh, cari yang benar. Teliti lagi nih ya. 7. Disajikan gambar. Oh, ada gambar ini. Siswa dapat menentukan kandungan energi pada benda tertentu. Ya, jadi nanti kalian lihat gambarnya. Umpamanya matahari, gambarnya matahari berarti energinya panas. Kalau air energinya gerak, angin juga gerak gitu ya. 8. Siswa dapat menentukan jenis energi alternatif, itu biomasa, biogas, itu dipelajari lagi. 9. Siswa dapat menentukan sumber daya yang tidak dapat dijadikan sumber energi tertentu. Nah, ini mudah ini. Kalau umumnya kalian kan sudah memahami sumber daya energi itu apa saja. Terakhir, 10. Siswa dapat menentukan yang bukan merupakan cara menghemat energi. Berarti kalian harus tahu yang bukan cara menghemat energi, umpamanya menyalakan lampu siang hari atau mencuci pakaian setiap hari dan lain sebagainya. Lanjut ya. Oke, IPS, mengidentifikasi ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, lanjut. Nomor 1, siswa dapat menentukan sumber daya alam yang tidak terdapat di pantai atau di laut. Padahal kita tahu kalau di laut ada apa saja, ada bakau, ada terumbu karang, ada ikan, kerang, dan lain sebagainya. Berarti yang nggak ada, cari yang tidak ada. 2, dapat menentukan pekerjaan di wilayah tertentu. Oke, umpamanya di dataran rendah pekerjaannya apa saja, dataran tinggi apa saja, pantai apa saja gitu. 3. Siswa dapat menentukan jenis hasil pertanian. Kalau pertanian berarti padi atau palawija seperti jagung, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Nanti berarti tinggal ketelitian saja. 4. Kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Tadi Bu Prita sudah jelaskan. Dataran rendah, dataran tinggi, wilayah pantai, sungai dan lain sebagainya. Kemudian, siswa dapat menentukan yang bukan akibat tertentu. Maksudnya apa ya ini ya? Oh, gini, mungkin maksudnya ada gambar tentang keadaan tertentu yang bukan akibatnya. Umpamanya pembuang sampah sembarangan yang bukan akibat dari membuang sampah sembarangan itu apa? Umpamanya gempa bumi, seperti itu ya. 6. Siswa dapat menentukan SDA yang tidak dapat diperbarui. Ini tadi sudah dijelaskan. 7. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sudah juga dijelaskan. Menentukan barang tambang tertentu yang memiliki ciri khusus. Apa ya? Emas umpamanya untuk perhiasan, belerang umpamanya untuk pengobatan kulit bisa. Kemudian ada juga biji besi untuk bahan besi atau minyak untuk bahan bakar seperti itu ya, nanti dicari yang pasangan yang sesuai. Kemudian tempat penambangan yang ada di Indonesia. Penambangan. Oke, kalau penambangan itu pasir besi di Cilacap, kemudian apa lagi ya? Emas Papua ya, kemudian Intan di Martapura dan lain sebagainya, nanti bisa dicari. Terakhir 10 untuk IPS dapat menentukan salah satu cara mengurangi polusi. Mudah, ini nanti bisa dicari sendiri. Lanjut ya ke slide terakhir yaitu adalah SPDP.
Terakhir SPDP, mengetahui tanda tempo dan tinggi nada rendah nada. Ini di tema-tema sebelumnya sudah ada dan berkali-kali Bu Prita jelaskan. Jadi sekilas aja. Tempo itu cepat lambat suatu nada ya. Mengetahui pengertian tertentu dalam istilah musik ya, bisa jadi ini tempo. Siswa dapat menentukan alat yang digunakan untuk mengukur lagu. Apa, hayo? Ingat nggak? Metronome ya. 3. Menentukan lagu yang menceritakan tentang lingkungan. Nah, cari aja lagu yang tentang lingkungan yang ada di tema 9. 4. Menentukan pengertian birama tertentu. Oke, umpamanya 2/4 artinya setiap ketukan setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Gitu ya, yang birama masih ingat toh? 5. Menentukan lagu dengan tema sama. Oke, umpamanya lagu naik-naik ke puncak gunung, temanya tentang lingkungan, maka yang sama apa? Begitu nggih? Lanjut, siswa dapat menentukan pengecualian makna yang terkandung dalam lagu bertema lingkungan. Berarti yang tidak sesuai dengan lagu dengan tema tersebut. Nomor 7. Menentukan tempo dalam suatu lagu ya, nanti dicari temponya apa, apakah andante, moderato, largo dan lain sebagainya. Yang penting kalian tahu artinya, itu sudah Bu Prita bahas. Kemudian 8, siswa dapat menentukan tempo tertentu dalam suatu lagu. Oh, sama ya. 9, siswa dapat menentukan alat musik yang ditunjukkan dalam gambar. Ini mudah, wawasan kalian sudah luas sekali. 10. Siswa dapat menentukan judul lagu dari potongan lirik lagu. Oh iya, umpamanya ciptaan Tuhan, kayak gitu tuh lagunya judulnya apa? Pelangi gitu ya. Baik, terima kasih. Selesai. Belajar anak-anak dari Bu Prita, tema 9 sudah selesai. Mudah-mudahan PAT berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Kalian menerima rapot dengan tenang dan senang, dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Pelajari juga video-video yang sudah Bu Prita buat sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.